Ikutilah habaib yang malu menjual nama kakeknya yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah mendengar nasihat dari seorang guru yang termasuk habaib. Beliau berpesan, ikutilah habaib yang malu menjual nama kakeknya yang mulia. Kami masih belum paham apa maksud dari kata-kata beliau itu. Padahal beliau juga seorang habaib yang sanad dan silsilah keturunannya jelas bersambung kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu mohon kiranya Pak Kiai berkenan untuk menjelaskannya kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari sang penanya, kami akan menjelaskan tentang kata atau lafadz habaib. Habaib fil mu'jamil lughatil arabiyyati al-mu'asiri. Ini dalam kamus Mu'jam al-lughatil arabiyyah al-mu'asir. Habibun, kata habib itu mufrad, habib. Jam'uhu bermula jamaknya lafadz habib ahbabun, ahbab. Wa ya aktab wa ya ahbab. Wa antum ya ulil albab, ahbabun. Jamaknya habib adalah ahbab. Wa ahibba'u, dan juga lafadz ahibba. Ahbab boleh, ahibba boleh. Wa ahibbatun dan ahibbah, af'ilatun. Jam'ul qilah, af'ilatun, ahibbatun. Jadi jamaknya lafadz habib adalah ahbabun atau ahibba'u, ahibba atau ahibbah. Mu'annatsuhu habibatun. Bermula mu'annasnya lafadz habibun, habibatun yaitu ditambah tak marbutoh, habibatun. Wa jam'uha bermula jamaknya habibatun, habibatun ditambahi alif dan tak mabsutoh, habibat. Wa habaibu dan habaib. Lah kalau menggunakan lafadz habaib berarti ini jamak dari mu'annats menurut kamus Mu'jam Lughat Al-Arabiyyah. Wa huwa sifatun musyabbahatun tadullu ala thubuti. Ini adalah sifat musyabbahah yang menunjukkan atas ketetapan, au sifatun thabitatun lil maf'uli, atau sifat yang tetap lil maf'uli untuk sigat maf'ul, ay mahbubun. Artinya orang yang dicintai. Habibun ini bermakna mahbub, orang yang dicintai. Wa minhu qaulu ta'ala, dan yaitu sebagian dari kata habib jamaknya ahibba. Qauluhu ta'ala bermula firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-18. Dan telah berkata oleh orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kami juga menjadi kekasih-kekasih Allah yang dicintai Allah. Jadi lafadz ahibba'uh ini jamak dari lafadz habibun. Adapun habaib jamak dari habibatun, jamak dari muannas. Nah, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa seluruh dzurriyyah Rasulullah SAW itu harus kita hormati, harus kita muliakan dan harus kita ta'dhimi, seluruhnya tanpa terkecuali. Tetapi tidak semua dzurriyyah Rasulullah SAW itu pasti orang yang alim, faqih, wara', zuhud dan tawadhu. Tidak semuanya. Oleh sebab itulah ikuti dzurriyyah Rasulullah SAW yang alim, faqih, wara', zuhud dan tawadhu, yaitu para habaib yang mendalam ilmu agamanya, menguasai ilmu syariat, hakikat dan makrifat, ahli menasihati siapapun dengan penuh kelembutan, kesabaran, dan bertaburan kata-kata mutiara hikmah. Habaib yang seperti ini biasanya sangat malu dan gemetar
malu dan gemetar membawa-bawa nama kakeknya, yaitu Rasulullah SAW, hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Berbeda halnya dengan para habaib yang murahan. Ada habaib yang murahan, ada habaib yang murahan, nanti kita tunjukkan dalilnya. Mereka gemar membawa-bawa nama kakeknya atau nama datuknya, yaitu Rasulullah SAW, dalam urusan pribadinya atau dalam urusan kelompoknya. Mereka bawa nama kakeknya atau nama datuknya itu untuk dijual murah. Coba bayangkan. Membawa-bawa nama kakeknya, membawa-bawa nama datuknya, tetapi untuk dijual murah. Makanya mereka disebut habaib murahan. Mereka sedikit-sedikit membawa nama datuknya, hanya ingin menakut-nakuti umat Islam selaku umatnya Rasulullah SAW, agar mau tunduk dan patuh serta mengikuti kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. Nah, habaib yang seperti ini sebaiknya tetap dihormati dan dimuliakan. Akan tetapi, jangan diikuti fatwa dan kata-katanya. Adapun dalil hadis yang menjelaskan tentang adanya habaib yang murahan. Habaib tapi murahan. Bahkan disebut oleh Rasulullah SAW membawa fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu adalah fitnah kelapangan hidup. Jadi hidupnya sudah mulia tapi masih kurang. Disebut fitnatus sarra. Sarra itu lawannya dharra. Dharra itu kesempitan hidup, kalau sarra adalah kelapangan hidup. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lain-lain dari Umair bin Hani. An Umair bin Hani'in Al-Ansi radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Umair bin Hani Al-Ansi radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, sami'tu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, telah mendengar oleh saya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata. Siapa yang berkata? Ibnu Umar. Kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada oleh kami, yaitu duduk-duduk di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-fitana. Lalu Rasulullah menyebutkan beberapa fitnah. Fa'aktsara fi dzikriha, lalu memperbanyak oleh Rasulullah di dalam menyebutkan fitnah-fitnah itu. Hatta dzakara fitnatal ahlasi, sehingga Rasulullah menyebutkan pada fitnah al-ahlas, ada fitnatul ahlas. Faqala qailun, lalu berkatalah oleh orang yang berkata, orang bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlasi? Wahai Rasulullah, apakah fitnatul ahlas itu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya harabun wa harabun. Dia fitnatul ahlas adalah harabun, pelarian, wa harbun, dan peperangan, perang dan lari. Thumma fitnatus sarra'i, kemudian fitnatus sarra yang kita maksud ini, ada fitnah kelapangan hidup yang dibawa oleh ahli baitnya Rasulullah, yaitu habaib yang murahan. Hidupnya sudah mulia, sudah lapang hidupnya, tapi kurang, sehingga terjadilah fitnah di mana-mana. Takhanuha, yang kabut kegelapannya fitnatus sarra, min tahti qadami rajulin, yaitu keluar dari bawahnya kedua telapaknya seseorang, min ahli baiti, dari ahli baitku, kata Rasulullah. Yaz'umu, yang menyangka oleh dia, annahu, bahwa sungguhnya dia, minni, yaitu dariku, walaysa minni, dan dia bukanlah dariku. Wa innama uliyai, dan sungguhnya hanyalah wali-waliku, al-muttaquna, yaitu orang-orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4242, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad beliau nomor hadis 6168, dan Imam At-Tabarani dalam Musnad Asyamiyin nomor hadis 2551, dan Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya, dan Imam Al-Baghawi di dalam kitab Syarah Sunnah. Wallahu taala a'lamu bishawab.